Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga Allah masih tetap memberikan kita kesehatan. Dan lebih-lebih semoga COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran matematika bersama Ustaz Alien Syah. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen atau persen menjadi pecahan biasa. Nah, pada pertemuan kita kali ini, anak soleh dan soleha, kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bentuk pecahan kemarin ya. Nah, tentunya anak soleh dan soleha masih ingat kan bentuk-bentuk pecahan kemarin, misalnya 1/4 itu kalau diubah ke pecahan desimal itu akan menghasilkan 0,25. 0,5 kalau diubah ke persen itu menjadi 50%. Atau bisa 1,05 itu kalau diubah ke pecahan campuran menjadi 1/20. Nah, anak soleh dan soleha, soalnya mana sih? Ini dia soalnya. Silakan dibuka buku modul matematikanya di halaman 12, 37 dan 38. Nah, untuk sementara kita membahas dulu di halaman 12 ya. Oke, buku modul matematika ya. Sudah disiapkan? Alat tulisnya sudah? Oke. Lanjut. Nah, sebelum kita melangkah ke soal-soalnya, perlu Ustaz ingatkan bahwa dalam bentuk pecahan ini atau berhubungan dengan materi pecahan pada kali ini harus anak soleh dan soleha pahami dan ingat bahwa dalam bilangan itu ada ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 5. Sehingga kalau anak soleh dan soleha bisa memahami cukup 3 saja ini, ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 2 dan 3, saya yakin anak soleh dan soleha 75% materi ini bisa anak soleh dan soleha kuasai. Langsung saja, untuk yang pertama, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi kalau bilangan genap pasti habis dibagi 2. Atau bilangan yang satuannya 0, 2, 4, 6, 8. Jadi kalau bilangan yang satuannya 0, 2, 4, 6, 8 pasti habis dibagi 2. Apa sih itu habis dibagi? Artinya bisa dibagi 2 ya. Ingat, satuannya harus 0, 2, 4, 6, 8. Yang kedua, bilangan yang habis dibagi 3. Nah, bilangan yang habis dibagi 3 jika jumlah digitnya itu habis dibagi 3 juga. Nah, contoh 45. Nah, kalau kita jumlahkan 4 dengan 5 kan hasilnya 9, itu namanya digit. Ya. Jadi 4 ditambah 5 9. Nah, 9 kan bisa dibagi 3. Jadi 45 pasti bisa dibagi 3. Silakan dihitung sendiri. 56 itu tidak habis dibagi 3. Mengapa? Karena 5 tambah 6 11. 11 itu tidak ada perkalian 3 yang bisa menghasilkan 11. Sehingga 56 ini tidak habis dibagi 3. Nah, selanjutnya adalah bilangan yang habis dibagi 5. Bilangan yang habis dibagi 5 ini adalah bilangan yang satuannya 0 sama 5. Jadi gampang sebenarnya ya. Jadi lihat ciri-ciri itu saja. Oh, ini kalau bisa ini masih bisa disederhanakan. Lihat ciri-ciri bilangannya tadi ya. Nah,
Anak soleh dan soleha, kita langsung saja melangkah ke persoalannya. Silakan dibuka modul matematikanya halaman 12. Alat tulisnya juga harus dipersiapkan dan dicoba dihitung sama-sama ya. Soal nomor 2 di halaman 12, ini soalnya bentuk desimal dari 1/2. Oke. Pastinya anak soleh dan soleh pasti bisa ya. Nah, bentuk penyelesaian pertama, kita ubah dulu pecahan campuran 1/2 ini ke pecahan biasa. Masih ingat kan kemarin penyebutnya 2 dikalikan dengan bilangan asli atau bilangan bulat itu 1, baru ditambah dengan pembilangnya. Jadi 2 kali 1 tambah 1 ini ya. Makanya 2 kali 1 tambah 1. 1 yang ini ya. Oke, per 2 penyebutnya tetap sama. Oke. Nah, sehingga kalau kita kalikan 2 kali 1 itu kan 2. Bahwa kalau ditambah lagi 1 hasilnya adalah 3. Sehingga 3/2. Nah, karena kita mau mengubah ke bentuk desimal, maka kita harus ingat, apa sih bentuk desimal? Bentuk desimal kemarin itu pecahan yang penyebutnya bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Pokoknya dia selalu merupakan perkalian dari 10 ya. Nah, sekarang perhatikan penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 2. Jadi kalau penyebut 2 kemarin itu pasangan bilangan yang bisa menghasilkan hasil perkaliannya 10 itu berapa? Lihat. Adalah jadi pasangan penyebut yang hasil kalinya 10 adalah 5. Jadi nanti penyebut 2 ini kita akan kalikan dengan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. Jadi inilah hasilnya nanti. Jadi 3 kali 5 ya. 3 kali 5. Oke. Salah tulis 3 kali 5, bukan 3/5. 3 ya. Oke, harusnya ini 3 kali 5 ya. 3 kali 5. Oke. 3 kali 5 adalah 15. 2 kali 5 adalah 10. Nah, sekarang bagaimana cara menyatakan dalam bentuk desimal? Nah, kita tulis semua angka pembilangnya kan kemarin begitu. Kita tulis semua thread. Nah, sekarang kan 15 itu. Sekarang kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Karena penyebut 10 maka harus 1 angka di belakang koma. Kalau penyebut 100, 2 angka di belakang koma. Jadi komanya ada di antara 1 dengan 5 ya. Nah, itu dia. Nah, misalnya merasa kesulitan dengan cara yang ini. Nah, bisa ini. Ini 3 dibagikan dengan 2. Oke, kita gunakan konsep pembagian ya. Oke, tadi kan 1/2 kan bentuk pecahan biasanya kan 3/2 ya. Oke, jadi kita 3 bagi 2. Nah, sekarang kita ingat-ingat perkalian 2 ya. Berapa kali 2 yang dapat 3? Tidak ada. Langsung diingat. Berapa kali 2 yang bisa mendekati 3? 1 ya. 1 kali 2. 2. Nanti kita kurangkan 3 kurangi 2, 1. Nah, sekarang kita kasih masuk angka 0 di sini. Nah, kalau 0 sudah kita masuk di sini, maka kita harus kasih koma di atas ini hasilnya ya. Nah, koma dia. Sekarang 10 bagi 2. 10 bagi cara perkalian 2 yang dapat 10. Yaitu 2 kali 5 atau 5 kali 2. Jadi hasilnya adalah 5, sehingga 5 kali 2 adalah 10. Kalau dikurang hasilnya 0. Nah, sehingga 1/2 atau 3/2 itu bentuk desimalnya adalah 1,5. Kan sama ya? Jadi terserah kalian mau suka yang mana ya.
Nah, selanjutnya, silakan dibuka lagi buku modul matematikanya halaman 12 nomor 3, bentuk persen dari 0,5. Oke? Bentuk persen dari 0,5. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ubah dulu bentuk desimal 0,5 ini ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. Oke. Kan satu angka di belakang koma, maka penyebutnya haruslah kan satu angka di belakang koma. Ingat ya, kalau satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Maka pembilangnya adalah 5, ya. Sekarang ingat, persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. Nah, di sini baru penyebutnya 10. Nah, harus dikali berapa supaya dapat 100? Harus dikali 10. Kalau penyebutnya kali 10, maka pembilangnya juga harus kali 10. Maka 5 kali 10 per 10 kali 10. Sehingga hasilnya adalah 50 per 100. Kalau penyebutnya sudah 100 begini, maka langsung ambil ini. Pembilangnya sebagai bentuk persennya. Hasilnya adalah 50%. Gampang kan? Nah, oke. Sehingga 0,5 itu sama hanya dengan 50%. Lanjut. Silakan dibuka lagi buku modul matematikanya halaman 12 nomor 4. Nah, bentuk pecahan campuran paling sederhana. Ini yang ditanyakan harus yang paling sederhana, ya. Dari 1,05 adalah. Nah, caranya adalah 1,05 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang hitung dulu ada berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2. Kalau 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100, ya. Kemudian hilangkan komanya. Hilangkan komanya, ini komanya langsung dihilangkan. Nanti kan ceritanya begini. Jadi penyebutnya 100. Mengapa bisa penyebutnya 100? Karena 2 angka di belakang koma. Pembilangnya berapa? Pembilangnya hilangkan langsung komanya. Berapa? Itu tulis saja semua. 1, 0, 5. Jadi nanti haruslah bentuk pecahan biasanya adalah 105 per 100. Nah, ini ya. Nah, ingat desimalnya itu kan harus 2 angka di belakang koma, ya. Oke. Tapi di sini Ustaz kasih 1. Nah, ini sama ya. Bisa dibuat kayak tadi 105 per 100 atau bisa 1 dulu. Mengapa bisa 1? Karena 1 ini adalah bilangan bulat atau bilangan asli. Jadi bisa ditulis 1. Atau langsung dibuat pecahan campuran, ya, karena fokusnya di pecahan campuran, ya. Kita kan fokus di pecahan campuran. Jadi 1 sekarang 0,5 0,05 berarti sama tadi, ya. Nah, jadi pecahannya itu penyebutnya itu tetap 100. Sekarang ini kan 1 kan sudah dimasukkan paling depan. Jadi tinggal berapa ini angkanya ini? Lihat di sini 05. Kan tidak mungkin 05, ya. Oke, jadi harusnya 5. Jadi nanti hasilnya adalah 5 per 100, ya. Nah, sehingga 1,05 itu sama dengan 15 per 100. Nah, sekarang kita lihat satuannya dari pecahan ini. Ada satuan 5 dan satuan 0. Tadi kalau satuannya 5 dan satuannya 0, itu bilangan pasti bisa dibagi berapa? Pasti bisa dibagi 5, ya. Nah, sehingga satunya tetap, ya, ini satunya tetap. Jadi 5 kita bagi 5, 100 juga kita bagi 5. Nah, 5 bagi 5 kan 1, 100 bagi 5. Nah, silakan dihitung. 100 bagi 5 itu adalah 20. Sehingga jawabannya adalah 1 per 20. Bentuk pecahan paling sederhana dari 1,05, ya. Nah, sekarang yang terakhir. Lihat buku matematikanya halaman 12 di nomor 5. Oke.
135% itu senilai dengan, itu harus diubah dalam bentuk desimal. Ini paling gampang ya. Caranya tadi kalau persen itu penyebutnya harus 100. Jadi sama dengan nah, caranya ini dia. Nah, kan gini. Kan penyebut dari persen itu kan 100. Tulis saja dulu 100 toh. 100. Nah, langsung hilangkan ini persennya. Nah, langsung hilangkan ini persennya. Tinggal ambil angka apa itu? Angka 135. Nah, gampang kan? Nah, jadi begitu dia ya. Nah, itu dia. Sehingga jawabannya adalah 135 per 100. Nah, kita kan mau mengubah dalam bentuk desimal kan? Nah, kalau mau mengubah ke dalam bentuk desimal, kita tulis saja semua pembilangnya ya. Kita tulis semua pembilangnya. Oke. Tulis semua pembilangnya 135. Nah, sekarang kita hitung ada berapa lihat pecahannya. Lihat ini penyebutnya. Penyebut 100 harus berapa angka di belakang koma? Kalau penyebut 100 itu 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma. Nah, kita hitung dari belakang. Ini 1. Ini dari belakang 1, 2. Jadi pas-pas di situ. Di antara 1 dengan 3. Jadi jawabannya adalah 1,35. Nah, gampang kan? Nah, kalau misalnya ada permasalahan nanti silakan ditanyakan ke Ustaz. Untuk soalnya nanti silakan dibuka di buku halaman modul matematika halaman 37 dan 38. Insyaallah Ustaz buat juga dalam absennya. Silakan diisi, tulis jawaban singkat saja, langsung jawaban akhirnya ya. Tulis jawaban akhirnya berapa ya. Itu saja anak soleh dan soleha. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa dipahami dan lebih-lebih bernilai ibadah di sisi Allah. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik.